Sekarang alhamdulillah mbak, masalah makan dan jajan anak gak susah. Saya mau pengen jajan juga bisa, gak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Widya. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan bisa jadi amal soleh buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelumnya aku mau terima kasih banget sama salah satu subscriber, tapi namanya nggak mau disebut. Mbak, ini bajunya udah datang ya, udah aku pakai. Ini masya Allah aku suka banget sama bajunya. Bahannya adem, warnanya juga aku suka ya teman-teman. Nih seperti ini, bagus banget kalau dilihat sampai bawah, cuman nggak ada yang videoin aku. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini chatnya Mbak Widya dari tanggal 16 dan berlanjut sampai kemarin, satu hari yang kemarin ya. Assalamualaikum kakak, aku suka lihat channel kakak di YouTube. Kak, memang khasiat sholawat terasa sekali. Kehidupan rumah tanggaku lebih baik dari dulu. Dulu hampir kita banyak lapar, uang gajian per minggu selalu kurang, tapi sekarang beda. Uang dan rezeki selalu ada aja, uang gak pernah habis, alhamdulillah ya Allah. Kak, tapi ada hajat aku yang belum kekabul. Hutang aku belum lunas, sedangkan penagihan seminggu lagi. Aku gak megang uang sama sekali, gimana ya kak? Kakak ada solusi gak? Doain ya kak supaya hutang aku seminggu ini ada lunas. Oh iya kak, perkenalkan nama aku Widya asal Bandung. Sehat terus ya kakak, semoga diberkahi Allah kehidupannya selalu, amin. Kemudian aku bilang sama Mbak Widya waktu itu Allah udah nunjukin keberkahan dari bersholawat kan. Nah masih ada 1 minggu, masih ada waktu untuk terusin sholawatnya. Kemudian dijawab lagi sama Mbak Widya, iya kak sekarang aku rutin minimal 1000 kali sholawat. Doain aku ya kak supaya aku bisa istiqomah. Oh iya kak, ada tipsnya nggak supaya kita tetap dan makin ke Allah agar sholawat itu, maksudnya makin yakin ke Allah. Jadi apa-apa itu ke Allah dan pasti Allah mengabulkan. Jadi intinya agar supaya hati kita tetap yakin dan makin yakin ke Allah. Dulu kak sebelum aku menikah aku sering sholawat, tapi gak sebanyak sekarang setelah menikah. Tapi pas belum nikah aku yakin banget ke Allah tanpa ragu sama sekali. Cepet dikabulnya sama Allah hajat aku. Dan banyak hajat-hajatku yang terkabul. Tapi sekarang kadang di hati kecil sholawatnya banyak, tapi kok hajat ada yang belum dikabul ya. Nah gini kak, gimana supaya di hati kita timbul rasa yakin yang sepenuhnya itu. Aku ingin hati aku sepenuhnya seperti kayak dulu, percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah kemudian aku jawab ke Mbak Widya, jangan fokus sama hasil, tapi fokuslah sama ampunan Allah dan kedekatan kita sama Allah, jangan mikirin hasil. Kemudian Mbak Widya jawab, astagfirullah Mbak, iya harusnya jangan fokus sama hasil ya. Harusnya saya fokus terus salawat dan bersyukur. Sebelumnya hajat-hajat aku banyak terkabul dan banyak rezeki. Malahan Mbak, alhamdulillah banget, gak nyangka perubahan aku sekarang sama dulu, alhamdulillah jauh lebih baik. Sekarang Mbak, hampir tiap hari anakku ada aja yang ngasih susu sama snack, melebihi jajan tiap hari anakku. Dan malahan dalam tiap hari ada 2 kali yang ngasih, dan lumayan banget jumlahnya. Tiap hari ada aja yang ngajak anak aku jalan Mbak. Ya Allah Mbak, saya pengen nangis Mbak, beda sama yang dulu. Dulu anakku kalau mau jajan kebanyakan hutang dulu ke warung. Malahan hutang aku banyak, gak ke satu warung aja. Aku dulu bingung banget, pikiranku ruwet, dulu bingung lulu, ke suami banyak ngambeknya. Kita kadang banyak adu mulut karena hal ekonomi, jadi kenapa uang dulu seret dan pengen sekali jajan tuh susah minta ampun. Banyak nahan pengen jajan, kadang mau makan aja banyak ditahan-tahan. Aduh Mbak, gak kerasa air mataku netes. Ya Allah Mbak, aku terharu ngeliat dulu dan perubahan aku sekarang. Sekarang alhamdulillah Mbak, masalah makan dan jajan anak gak susah.
Saya mau pengen jajan juga bisa, nggak banyak nahan kayak dulu. Sekarang banyak hajat-hajatku terkabul. Contoh kecil, saya di dalam hati pengen beli perabot rumah, nggak lama langsung kebeli. Jalannya ada aja. Mbak, alhamdulillah banget kalau ngeliat sekarang. Rezeki anak banyak banget yang ngasih baju anak aku buat lebaran. Intinya yang aku rasain sekarang, sholawat bikin hati tenang, rezeki ngalir terus rumah tangga bawaannya tuh enak, hati terasa lapang. Mbak, makasih ya udah denger keluh kesahku, doain supaya aku bisa terus istiqomah dan terpenting aku bisa selalu bersyukur. Semoga Mbak diberi keberkahan sekeluarga, amin. Kemudian aku izin untuk boleh di-share dan boleh, ya silahkan Mbak, boleh banget biar banyak orang yang termotivasi buat baca sholawat. Jadi tidak ada alasan buat orang-orang gak baca sholawat. Aku awalnya baca sholawat yang bacaannya Shallallahu ala Muhammad 1000 kali minimal sehari. Tapi kalau sekarang istiqomah yang bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi tetap targetnya minimal 1000 kali sehari Mbak. Sama aku juga bacanya dicicil Mbak, kadang sambil ngajak main anak di depan rumah, kadang malahan di dapur kalau lagi masak. Kadang kalau dilangsungin waktunya suka agak susah karena anakku kan masih balita, lagi aktif-aktifnya. Kadang pengen sholawat udah selesai sholat tuh gak keburu, langsung diganggu sama anak, atau anak lagi nangis atau pengen minta mimi. Kadang kalau aku lagi menyusui juga sambil sholawat dicicil. Kadang lagi bantuin suami di depan mesin jahit, kan suami aku kerja bikin jaket. Aku kadang nyempetin bantuin kalau anakku lagi tidur. Dan sholawatin juga mesin jahitnya. Kayak lucu ya Mbak, tapi aku sholawatin aja. Sama sholawatin pekerjaan suami, aku bisa lancar dan punya usaha sendiri yang berkah. Dan alhamdulillah walaupun belum punya usaha sendiri, masih bikin jaket punya orang lain. Alhamdulillah setidaknya suami aku punya pekerjaan terus di masa pandemi ini. Kan orang banyak yang gak punya pekerjaan, sedangkan suamiku ada aja Mbak pekerjaannya. Ada orang yang nyuruh suami aku bikin masker lah, bikin jaket inilah, pokoknya kerjaan ada aja Mbak. Alhamdulillah gak pernah gak ada pekerjaan. Kalau lagi gak kerja ada aja orang yang ngasih beras dan uang. Oh iya, kemarin ke aku ada ngasih beras lagi. Kata orang yang ngasih ini beras buat zakat fitrah sekeluarga. Syukur alhamdulillah Mbak, itu bisa meringankan beban saya. Pokoknya Mbak, masih banyak lagi keberkahan sholawat dan keajaiban di dalam kehidupanku. Maaf ya Mbak, aku banyak cerita soalnya aku seneng banget bisa berbagi keajaiban sholawat ini. Masya Allah pokoknya Mbak. Oh iya Mbak, ya aku ngerti sekarang. Jadi intinya harus disyukuri yang udah dikasih sama Allah, jangan fokus sama yang kita minta. Makasih ya Mbak sarannya, aku banyak mengerti dan belajar lagi. Ini sangat bermanfaat bagi kehidupanku Mbak. Mbak, manfaat sholawat, uang di sakuku gak pernah habis. Nih lanjut lagi teman-teman ya. Misalkan sekarang lagi megang uang 1000 rupiah pun, kadang mikir besok makan apa ya. Tapi langsung gimana besok kata aku teh Mbak. Besoknya jalan di mana aja ada yang ngasih uang. Pertama 20.000, sorenya ada yang ngasih lagi 20.000, Masya Allah. Masya Allah, beban hidup jadi enteng ya, aku bilang gitu. Iya Mbak, alhamdulillah. Mbak boleh nanya nggak, kalau Mbak tiap harinya Mbak ngamalin sholawat apa aja, atau tiap hari kegiatan rutinitasnya baca apa aja, sholawat, baca Quran atau apa aja Mbak, pengen tahu ya. Ini cerita dari Mbak Widya, Masya Allah banget ya teman-teman. Mbak Widya tuh dapat banyak banget keberkahan dari bersolawat. Mbak Widya udah sering mendawamkan sholawat, 1000 kali sholawat Nabi, 1000 kali sholawat Jibril, Masya Allah ya. Yang dibaca Mbak Widya itu dicicil ya teman-teman, karena kesibukan, karena punya bayi. Sama aku juga gitu, rempong banget, apalagi anaknya 2 masih kecil-kecil. Tapi Masya Allah, yang Mbak Widya ini sempat ragu, kok doanya belum diijabah. Mbak Widya belum bisa bayar hutang dan jatuh temponya sebentar lagi gitu, dan itu benar-benar bikin dia bingung. Nah gini teman-teman ya, seperti yang aku bilang tadi sama Mbak Widya, kita jangan fokus sama hasil, tapi kita fokus sama ampunan Allah dan fokus sama kedekatan kita sama Allah. Jadi buat teman-teman yang udah ngedawamin sholawat tapi ngerasa kok belum dikabulin ya keinginan aku, apalagi ada yang nge-DM aku, Mbak saya udah 1 bulan bersolawat, mana buktinya, mana hasilnya gitu kan. Kalau aku tanya balik,
Kalau kita sudah bersolawat, apalagi sampai 1 bulan, apalagi solawatnya 1000 kali, rasanya sangat-sangat tidak mungkin kalau Allah tidak memberikan satu kebaikan pun. Janji Allah itu pasti, teman-teman. Makanya aku selalu mengingatkan kembali kepada teman-teman yang DM aku, Mbak, coba ingat-ingat lagi, ada kebaikan apa yang Mbak dapat, kebaikan kecil apa aja. Ya pasti ada, pasti, nggak mungkin nggak ada. Dan biasanya kalau udah diinget-ingetin gitu sama aku, biasanya langsung keinget deh, oh iya banyak, ternyata ada ini itu dan ono gitu, banyak banget ya teman-teman. Jadi ya ayo teman-teman, jangan fokus sama hasil, jangan fokus sama solusi, tapi kita fokus sama ampunan Allah aja. Kita tuh banyak dosa, dosa kita tuh banyak banget. Udah deh, kita baca sholawat, tugas kita itu terus berikhtiar, terus bersolawat. Nanti hasilnya itu gimana Allah, terserah Allah aja. Hasil itu haknya Allah, teman-teman, untuk mengabulkan doa-doa kita, dan kapannya itu haknya Allah, kapan Allah mengabulinnya. Tugas kita itu cuma berusaha dan harus yakin. Seperti Mbak Widya tadi, waktu masih belum menikah, segala yang diinginkan cepat terkabul. Sementara ketika sekarang setelah menikah, apa-apanya jadi kayaknya sulit gitu. Maksudnya doanya kayak lama dikabulinnya. Itu karena waktu sebelum nikah Mbak Widya nggak ngejar-ngejar Allah, tapi yakin. Nah teman-teman, walaupun sholawat kita nggak begitu banyak, tapi kita yakin banget Allah pasti nolong. Itu pertolongannya datang loh. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita udah sholawat 15.000, 20.000 sehari, udah setahun, tapi kita ragu, itu tuh lama pertolongannya. Selama kita masih ragu sama pertolongan Allah, selama itu juga pertolongan Allah itu nggak datang-datang gitu. Jadi ingat-ingat lagi deh teman-teman, buat teman-teman yang udah baca sholawat ya, diingat-ingat lagi. Nggak mungkin nggak ada satu kebaikan pun, Pak. Karena janji Allah apa? Satu sholawat yang kita baca itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan dan 10 dosa kita dihapus. Itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang emang benar-benar belum ngerasain sama sekali keberkahan dari bersolawat, ingat lagi, kembali lagi ingat, kita punya dosa apa, teman-teman ada salah apa, apakah hubungan dengan orang tuanya kurang baik, perbaiki dulu, ataukah kita punya masalah dengan masa lalu kita, ada dosa yang belum kita mohon ampun, belum kita selesaiin sama Allah, selesaiin dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat 10 dosa besar nanti di belakang, di akhir video ini aku kasih lihat ya 10, dan bisa juga baca di deskripsi boxnya ya, ada 10 dosa besar. Ada nggak yang teman-teman langgar? Kalau ada yang dilanggar, benerin dulu. Nanti kalau udah dibenerin, insya Allah semakin mudah jalannya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai sholawat, yang mulai ragu dengan bersolawat. Dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Mbak Widya segera mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah dari Allah untuk bisa segera melunaskan hutang-hutangnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan kita semua selalu ditolong sama Allah, selalu dilindungi sama Allah, dan selalu istiqomah dalam bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.